Pernah nggak sih ngikutin drama politik yang rasanya kok gak ada habisnya? Saling tuduh, saling bela, terus-terusan jadi tontonan. Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas salah satu saga politik paling alot di Indonesia. Yup, soal kontroversi ijazah presiden. Pertanyaan ini tuh kayaknya udah bertahun-tahun gentayangan di politik kita ya. Asli nggak sih ijazah presiden? Dan kenapa ya kok nggak kelar-kelar juga? Ini bukan lagi sekedar soal selembar kertas loh. Ini udah jadi pertarungan opini publik yang seolah tanpa akhir. Jadi, apa sih yang sebenarnya terjadi di sini? Oke, kita mulai dari bagian pertama. Ijazahnya itu sendiri yang diragukan. Kita bakal lihat langsung ke jantung konfliknya. Kenalan sama pemain-pemain utamanya di arena di mana fakta dan tuduhan, wah, saling adu kuat. Jadi, di satu sudut, kita punya Presiden Joko Widodo. UGM, kampusnya udah bilang, ini ijazah asli, titik. Tapi, di sudut lain ada Roy Suryo. Beliau ini kritikus yang vokal banget dan ngotot punya bukti kalau ijazahnya itu palsu. Nah, ini dia dua tokoh sentral dalam drama panjang ini. Dan tuduhannya itu nggak main-main loh. 99% palsu. Coba bayangin. Tegas banget kan, nggak ada abu-abu. Dengan menyebut angka spesifik begini, Roy Suryo itu seolah-olah nggak cuma bertanya, tapi langsung mendeklarasikan perang informasi. Oke, sekarang kita lihat bagian yang menarik. Gimana cara tuduhan ini disampaikan ke publik? Karena ini bukan sekedar laporan hukum yang kering loh. Oh bukan, ini tuh udah kayak pertunjukan teater yang dirancang dengan sangat matang. Jadi Roy Suryo ini nggak cuman ngomong doang atau bawa data doang. Dia pakai bumbu-bumbu drama. Tujuannya apa? Ya biar kasus ini jadi tontonan yang seru, yang bikin orang penasaran dan akhirnya terus-terusan jadi berita utama. Dan propertinya itu loh unik-unik banget. Ada koper keyboard yang bikin orang bertanya-tanya. Isinya apaan nih? Terus ada wayang kulit juga. Setiap benda ini bukan sekedar pajangan. Semuanya punya peran untuk membangun cerita yang dia mau. Ini strategi cerdas sih, mengubah data yang mungkin rumit jadi dongeng yang gampang nempel di kepala orang. Nah, soal wayang Petruk ini simbolis banget. Buat yang belum tahu, dalam budaya Jawa, cerita Petruk jadi ratu itu ibarat sindiran keras buat pemimpin yang dianggap nggak pantas, tapi bisa naik tahta. Jadi dengan pakai analogi ini, Roy Suryo itu seakan-akan ngasih pesan. Ya, pesan politik yang sangat tajam tanpa harus ngomong blak-blakan. 701, beneran 701 halaman. Ini bukan selebaran biasa ya, ini buku tebel banget yang dia tulis sendiri buat ngebuktiin klaimnya. Ini nunjukin kalau dia tuh serius banget, bener-bener niat buat ngebangun narasi ini sampai sedetail itu. Oke, dengan semua drama ini, terus gimana dong tanggapan dari pihak resminya? Dan yang lebih bikin penasaran, kan katanya udah ada klarifikasi. Tapi kok kasusnya nggak selesai-selesai juga? Aneh kan? Nah, disinilah letak kebuntuannya. Nah, ini dia ringkasannya. Kita punya 3 pemain dengan 3 sikap yang beda total. Roy Suryo yang yakin 99% palsu, Rektor UGM yang bilang otentik, dan proses hukum yang ya gitu-gitu aja, macet di tengah jalan. Inilah alasan utama kenapa kontroversi ini jadi kayak benang kusut yang susah banget diurai. Jadi, poin paling pentingnya tuh di sini, UGM sebagai lembaga yang ngeluarin ijazah udah ngomong langsung, ini asli. Harusnya kan clear, selesai masalahnya. Tapi, nah ada tapinya. Karena jalur hukumnya mandek, jadilah ada ruang kosong yang bikin keraguan dan spekulasi bisa terus berkembang biak. Terus, gimana caranya api kontroversi ini bisa terus nyala, gak padam-padam? Nah, ternyata ada yang ngasih oksigen. Siapa? Disinilah media masuk ke dalam cerita. Dan perannya krusial banget. Istilah oksigen amplifikasi ini datang dari seorang editor media, Amir Sodikin. Dan ini konsep yang jitu banget. Coba dipikirin. Media kan tugasnya meliput semua sisi ya, biar berimbang. Tapi tanpa disadari, usaha untuk berimbang itu justru ngasih panggung, ngasih oksigen yang bikin kontroversi ini makin besar dan makin panas. Setiap berita baru itu kayak tiupan angin ke bara api. Dan siklusnya tuh begini, muter-muter terus. Pertama, ada klaim yang heboh. Terus media langsung liput dong, kan berita panas. Karena diliput, publik jadi heboh juga. Nah, karena publik heboh, media jadi punya alasan buat ngeliput lagi dan lagi. Jadilah lingkaran setan yang susah banget buat dihentikan. Oke, sekarang coba kita mundur sedikit. Kita lihat dari kacamata yang lebih luas. Sebenarnya ini tuh permainan apa sih? Dan yang paling penting, apa dampaknya buat kita semua, buat masyarakat? Ada seorang analis, Adi Prayitno,
yang menyebut ini fenomena post-truth atau pasca kebenaran. Maksudnya apa? Sederhananya gini, di era sekarang ini, fakta yang jelas dan objektif, kayak misalnya pernyataan resmi dari UGM, itu bisa jadi kalah penting. Kalah sama apa? Sama cerita atau narasi yang paling jago nyentuh emosi dan cocok sama keyakinan kita masing-masing. Dan ini nih yang bikin agak merinding. Ada dugaan kalau kontroversi ini sengaja dipelihara. Jadi tujuannya bukan buat nyari mana yang benar, tapi justru biar isunya nggak pernah mati. Kenapa? Ya biar jadi senjata politik, biar suhu politik tetap tinggi, dan para pendukung tetap semangat dan solid buat pertarungan politik selanjutnya. Nah, inilah bahayanya, dampaknya buat kita semua. Kalau pertanyaan sepenting ini dibiarin gantung terus, yang rusak itu bukan cuma nama baik satu orang, tapi kepercayaan kita sebagai masyarakat ke institusi penting, kayak universitas, atau bahkan kepolisian, itu bisa luntur. Lama-lama, kita jadi bingung bedain mana fakta, mana fiksi. Kemampuan kita buat sepakat soal, ini loh yang benar, itu bisa hancur pelan-pelan. Jadi, pada akhirnya, pertanyaan ini kembali ke kita. Kalau kebenaran itu sendiri cuma jadi taktik dalam permainan politik, siapa sebetulnya yang menang? Di panggung di mana opini lebih laku daripada fakta, dan sensasi lebih dicari daripada kebenaran, jangan-jangan pemenangnya nggak ada. Yang ada cuma kita semua yang kalah bareng-bareng.